Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syah Meli Wulandari dari kelas 10 IPS 1. Nomor absen saya yaitu 16. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Amerika kuno, yaitu tentang suku Aztec. Menurut legenda, Aztec berasal dari suatu tempat yang disebut Aztlan, yang berarti tempat putih atau tempat burung kuntul. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana Aztlan berada. Tempat ini mungkin termasuk wilayah Meksiko Utara pada saat ini, atau mungkin jauh lebih ke utara. Dari sejarah lisan suku Aztec, para sejarawan tahu bahwa mereka mengembara selama bertahun-tahun untuk mencari tempat tinggal. Mereka mendatangi lembah Meksiko pada tahun 1200-an. Suku Aztlan pertama kali digunakan oleh seorang penjelajah abad ke-18 dan menjadi populer pada abad ke-19. Kata Aztec berarti orang-orang Aztlan yang mengacu pada tanah air milik bangsa Aztec. Namun nyatanya, Imperium Aztec terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Kekuasaan Aztec meluas dari utara sampai ke teluk yang sekarang bernama Teluk Meksiko. Kemudian dari timur sampai Lerma, ke selatan sampai Samudra Pasifik, dan ke barat sampai San Lorenzo. Agama dan kepercayaan pada suku Aztec merupakan penganut politis atau banyak dewa. Dewa-dewa suku Aztec adalah dewa Toltecuhtli yang merupakan dewa utama suku Aztec, dewa Huitzilopochtli atau dewa perang, dewa hujan, patung Coatlicue atau dewi utama suku Aztec, kemudian elang dan jaguar. Elang dan jaguar merupakan hewan penting bagi suku Aztec. Mereka menganggap elang sebagai pemburu terhebat di udara dan jaguar sebagai pemburu hebat di darat. Ilmu pengetahuan pada suku Aztec memiliki sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan yang jauh lebih baik dari bangsa Spanyol. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Codex Vadianus yang ditulis pada tahun 1552 oleh Martinus yang merupakan dokter bagi suku Aztec. Kodeks itu memuat resep tradisional untuk pengobatan herbal. Suku Aztec juga memiliki keterampilan dalam bidang merancang bangunan. Pengetahuan di bidang teknik bangunan, mereka membuat bangunan dengan menggunakan batu yang bernama tazonle dengan berat yang sangat ringan untuk mengurangi berat bangunan. Tazonle digunakan sebagai bahan utama bangunan yang kemudian dilapisi dengan batu yang keras seperti batu basalt. Kesenian dan olahraga suku Aztec, walaupun diketahui suku Aztec itu terkenal dengan liarnya, tetapi sebenarnya orang-orang suku Aztec juga sangat artistik dalam membuat tembikar dan patung, menciptakan gambar dan artistik. Mereka merancang seni bagi para prajurit untuk kemudian sering kali digunakan sebagai tata untuk menghormati prestasi militer mereka. Orang-orang Aztec juga mengenal namanya puisi cinta, memainkan olahraga, khususnya olahraga ulamalizi yang menggunakan bola karet yang dimainkan di lapangan. Sistem ekonomi pada suku Aztec pada tahun 400 Masehi, Teotihuacan merupakan kota melingkup 21 km kubik. Penemuan artefak batu-batu permata dan logam mulia menunjukkan bahwa kota itu merupakan pusat perdagangan. Sebagai akuaduk memasak kota itu dengan air segar, sementara banyak perahu membawa makanan dan barang-barang lainnya dari pantai ke pasar-pasar yang ramai. Bahkan bangsa Spanyol yang telah melihat kota-kota seperti Roma di Italia mengaku bahwa mereka tak pernah menjumpai kota seperti Tenochtitlan. Golongan khusus pedagang disebut Pochteca, berdagang dengan daerah yang bangsa Aztec sebut daratan panas. Sistem teknologi suku Aztec. Para pekerja suku Aztec menggunakan peralatan yang telah digunakan selama berabad-abad oleh para pembangun kota lainnya di Mesoamerika, seperti kapak, palu, dan pahat yang terbuat dari obsidian, batu keras berwarna hitam. Mereka membuat lubang dengan bor
bermata kuarsa, batu yang sangat keras untuk mengukis batu lainnya. Di utara kota, para pekerja memasukkan baja ke dalam celah di permukaan batu. Mereka kemungkinan memindahkan bongkahan itu ke kota dengan menggunakan penggelinding yang terbuat dari batang pohon atau dengan penggeret yang mereka tarik dengan menggunakan tali. Sistem penggunaan bahasa suku Aztec. Bahasa suku Aztec adalah bahasa Nahul. Saat ini, bahasa Nahul masih digunakan oleh 1,6 juta orang Meksiko. Suku Aztec tidak memiliki sistem abjad atau tulis seperti yang kita ketahui. Mereka mengandalkan komunikasi lisan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi. Mereka juga menciptakan catatan yang dikenal sebagai kodeks atau naskah kuno yang berupa tulisan tangan. Kodeks tersebut berupa lembaran kulit hewan rusa atau kayu yang dilipat seperti buku. Kodeks tersebut berisi simbol-simbol yang digambar disebut gelf yang melambangkan hal-hal tertentu seperti tanggal atau nama tempat. Simbol-simbol itu juga mempresentasikan mitos, legenda, dan dewa-dewa. Setelah bangsa Spanyol menaklukkan suku Aztec pada tahun 1521, mereka menghancurkan sebagian besar kodeks karena berhubungan dengan kepercayaan suku Aztec yang ingin mereka ganti dengan agama Kristen. Ritual khusus pada suku Aztec. Yang pertama, saat melakukan ritual, pendeta suku Aztec mengecat hitam tubuh mereka sebagai mengenal bahwa mereka adalah seorang pendeta. Yang kedua, setiap kali orang Aztec menaklukkan sebuah kota, mereka menambahkan semua dewa dari kota tersebut ke agama mereka. Itu sebab agama Aztec selalu mendapatkan tambahan dewa baru. Yang ketiga, suku Aztec menguburkan anggota keluarga mereka di dalam rumah. Yang keempat, ritual aneh suku Aztec termasuk mendandani orang-orang khusus yang terpilih, meniru dewa tertentu untuk kemudian dibunuh sebagai korban bagi dewa tersebut. Yang kelima, saat anak perempuan lahir, ia akan diberikan bingkisan pot, alat tenun, dan batu pencuci, diiringi doa pendeta sebagai berikut. Peranmu akan menjadi istri dan ibu dari prajurit masa depan. Orang yang membantu kelahirannya lantas memanggil Dewi Joil Ticho untuk memberkatinya. Yang keenam, jika anak laki-laki lahir, ia akan diberikan busur, anak panah, dan perisai dada, diiringi doa pendeta. Yang ketujuh, ritual pengorbanan manusia didasarkan pada kepercayaan bahwa para dewa akan meninggalkan mereka jika tidak mendapatkan air yang berharga, yaitu darah. Yang kedelapan, keyakinan itu diperdalam dengan kepercayaan bahwa 3 dewa utama Aztec, yaitu Huitzilopochtli, yang kedua Quetzalcoatl, dan yang terakhir Tezcatlipoca, merupakan diri dan menawarkan jantung mereka kepada matahari. Suku Aztec percaya bahwa jika mereka tidak melakukan pengorbanan, matahari tidak akan terbit pada esok harinya. Yang kesembilan, perempuan diperbolehkan menjadi pendeta selama mereka tidak menikah. Dan yang terakhir, jika orang miskin berpakaian seperti yang orang kaya, ia akan dihukum dengan rumahnya dibongkar. Jika ia bersalah lagi, maka hukumannya adalah dieksekusi. Hasil kebudayaan suku Aztec. Yang pertama, kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban atau emas dan perak. Yang kedua, konsep kepercayaannya menyembah dewa-dewa. Yang ketiga, ditemukan patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan. Yang terakhir, mampu mengusahakan tambang emas dan perak. Jawaban pada nomor 2, analisisnya itu pada peradaban Amerika kuno ini mereka menggunakan obat-obatan herbal dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Bangsa Aztec dulu pernah terserang penyakit Coccolistli. Penyakit ini terdapat bakteri Salmonella enterica dan dari para divisi di dalamnya. Tim peneliti mengatakan banyak sekali bakteri Salmonella yang menyebar melalui makanan,
dan air yang telah terinfeksi oleh bakteri tersebut. Nah, penyakit ini atau wabah ini yang dulu pernah terjadi di Amerika kuno pada bangsa suku Aztec, ini hampir mirip sama sekarang, yaitu adanya wabah corona. Wabah corona ini orang bisa terjangkit wabah corona ini karena kita sering memakan kayak daging-daging yang mentah, yang masih agak mentah, terus air yang kita gunakan sudah terinfeksi oleh virus corona tersebut. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya kita harus melakukan suatu penjagaan. Penjagaannya itu ya seperti kita harus sering-sering untuk mencuci tangan. Kalau kita mau makan, kita jangan lupa untuk cuci tangan. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.